Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, materi IPS. Buka bukunya IPS, kita lanjutkan materi selanjutnya halaman 158 tentang permintaan, penawaran, harga pasar dan pasar. Untuk hari ini, untuk video pertama, sudah akan menjelaskan tentang permintaan. Perhatikan video penjelasan ustazah. Baik. Siapkan buku catatan IPS-nya, catat yang penting ya nak. Yang pertama kita akan belajar tentang permintaan. Yang pertama apa itu? Permintaan. Pengertian permintaan terlebih dahulu. Permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang diminta oleh seseorang atau konsumen dalam waktu tertentu. Contohnya, anak ustazah meminta uang kepada orang tua kalian untuk jajan. Itu kalian sudah dikategorikan dalam pengertian permintaan. Lanjut yang B-nya. B-nya faktor-faktor yang menentukan perubahan permintaan. Ada 5 faktor. Yang pertama, pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan konsumen, maka mendorong permintaan semakin tinggi. Contohnya nih nak, contohnya adalah anak ustazah, ketika anak ustazah sudah menghasilkan uang banyak, tentu anak ustazah akan semakin banyak yang ingin dibelanjakannya. Itulah makna dari semakin tinggi pendapatan konsumen, maka mendorong permintaan semakin tinggi. Sedangkan yang kedua, cita rasa atau selera konsumen itu berpengaruh terhadap jenis dan jumlah barang yang diminta. Misal orang Minang makannya lebih suka yang pedas-pedas ketimbang orang Jawa. Maka dari itu cabai dikonsumsi orang Minang itu lebih tinggi daripada orang Jawa. Selanjutnya yang nomor 3, harga barang substitusi. Itu artinya barang yang dapat dikonsumsi bisa sebagai pengganti atas barang lain tetapi memiliki fungsi yang sama. Misal nih, biasanya anak ustazah mandi pakai sabun Lifiboy atau sabun merek A. Ternyata sabun merek A yang kalian pakai itu sekarang terjualnya tinggi, mahal. Maka dari itu anak ustazah beralih sabun yang lain, tetapi fungsinya sama. Fungsinya untuk membersihkan badan. Itu contohnya dari yang sabun. Selanjutnya nomor 4, yang keempat, harga barang komplementer. Maksudnya di sini adalah barang yang dapat memberi manfaat yang lebih banyak jika penggunaannya digabungkan. Contohnya di papan tulis itu teh dan gula. Teh dan gula ini adalah barang yang saling melengkapi. Kalau tidak ada teh tidak akan bisa terbuat gula. Kalau tidak ada gula tidak bisa buat teh. Kedua barang ini saling melengkapi dan kegunaannya juga sama. Oleh karena itu, naik turunnya harga gula ini akan mempengaruhi perubahan jumlah teh yang diminta. Tentu kalau gulanya semakin mahal, tentu semakin menurun orang yang minum teh karena gula sangat mahal. Karena orang akan cenderung untuk mengurangi minum teh karena gulanya tadi mahal. Itu dia sangat berpengaruh teh dan gula. Oke, yang kelima, iklan. Iklan di sini artinya memperkenalkan suatu produk agar barang yang dihasilkan atau dijual itu laku. Bagaimana membuat iklan itu semenarik mungkin, seindah mungkin agar ketika orang melihat iklan itu tertarik untuk membelinya. Misal saja anak ustazah ketika menonton televisi ada iklan minuman Fanta. Menarik bukan minuman Fanta? Tentu anak ustazah akan pergi ke toko-toko terdekat untuk membelinya. Atau bukan saat itu juga, atau 2 hari lagi teringat ketika anak ustazah di toko teringat iklan di Fanta. Anak ustazah akan tertarik untuk membelinya.
Oke, nah selanjutnya yang C, hukum permintaan. Hukum permintaan ini artinya perubahan pada harga. Nah, jika P naik maka QD-nya turun. Maksudnya di sini jika barang atau jasanya naik, maka maka konsumennya akan berkurang. Nah, jika barangnya naik tentu konsumennya berkurang. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya biasanya sabun A ini merek sabun A ini sangat terkenal, sehingga karena sangat terkenal dan sangat wangi baunya, dijuallah seharga 10.000. Karena barang naik, tentu orang sedikit membelinya karena harganya terlalu mahal. Tentu mereka akan beralih ke sabun yang merek B, tetapi fungsinya sama untuk membersihkan badan. Nah, itu dia maksud dari jika P naik, QD-nya turun. Jika barang atau jasanya naik, maka konsumennya akan turun. Sedangkan jika barang atau jasanya turun, maka QD-nya naik. Contohnya lagi sabun A tadi, ternyata sabun A tuh 5.000 dengan harganya 5.000, lalu baunya sangat harum, tentu orang banyak rame membelinya karena sangat murah. Maka dari itu jika barang atau jasanya turun, maka konsumennya akan naik, karena ini selalu berbanding terbalik. Barang jasa dengan konsumen ini selalu berbanding terbalik. Jika P naik maka konsumennya akan turun, jika P turun maka konsumennya akan naik. Tapi hukum permintaan ini tidak berlaku untuk barang mewah, barang given ataupun barang spekulasi. Hukum permintaan ini hanya barang-barang yang normal saja, yang seperti biasa-biasa saja berlakunya. Selanjutnya lagi kurva permintaan. Sebelum anak ustazah buat kurva permintaan, langkah pertama kita menggambar sumbu vertikalnya dulu. Vertikal itu menyatakan tingkat harga. Berarti kita vertikal tuh yang atasnya kita tulis dulu. Nah, oke, kita tulis yang atasnya dulu. Nah, ini P, ini vertikalnya tuh adalah untuk harga barang. Harga barang. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah quantity, yaitu kita lambangkan dengan Q, quantity. Ini dengan P6 artinya price. Price itu harga barang, quantity itu adalah jumlah barang. Quantity itu adalah jumlah barang. P itu adalah harga barang, sedangkan quantity adalah jumlah barang. Nah, untuk mengetahui berapa hubungan setiap pasangan antara harga dan jumlah barang ini, selalu diminta menghubungkan titik-titiknya. Contohnya seperti ini. Misalnya nih, di sini harga barangnya seharga 160.000. Ternyata dengan 160.000 didapatkan jumlah barang 8, maka dihubungkan titik-titiknya seperti ini. Dihubungkan, digariskan, diperolehlah dari pertemuan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta itu, kemudian dihubungkan untuk mendapatkan sebuah kurva permintaan. Inilah dinamakan kurva permintaan. Jadi kita harus tahu berapa harga barangnya, berapa jumlah barangnya, lalu kita hubungkan. Atau bisa saja dengan harga 120 didapat barangnya 6 barang, berarti ya udah kita hubungkan. Nah, gitu. Atau dengan harga 180 didapat dengan 8 barang, berarti kita hubungkan juga. Nah, gitu. Itulah arti kurva permintaan. Oke, Nak?
Itu kurva permintaan. Nah, itu tadi materi kita pelajaran IPS kita, materi tentang permintaan. Untuk hari ini, untuk minggu ini Ustazah akan hanya menjelaskan permintaan. Insya Allah minggu depan Ustazah akan menjelaskan tentang penawaran. Untuk anak Ustazah jangan lupa dicatat. Bagi yang tidak mengerti silahkan tanya ke Ustazah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.